Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Ian dari Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Dan hari ini luar biawak pokoknya kita masih dalam segmen berani belajar audio di sini, podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Nah, kali ini kita benar-benar akan diskusi, membedah, mengulik sesuatu yang sedikit di luar nurul, pokoknya nggak masuk kadal gitu ya. Tapi kita akan membuktikan bahwa ternyata ada putra daerah anak Indonesia yang menemukan sebuah penemuan, dan nanti kita akan bedah. Dan kebetulan beliau jadi tamu kita. Saya kaget sekali tiba-tiba datang di Pro Media, kita janjian sekian lama, tapi akhirnya kita mau membedah sesuatu untuk membuktikan bahwa ternyata pengaruh dari akustik, dari pantulan, dari apapun itu bisa berpengaruh sekali. Penentuan delay itu sangat menentukan sekali kualitas dari sound quality yang bisa kita dengar. Penjelasan detailnya nanti seperti apa, nanti kita akan kupas sama-sama. Saya undang sahabat saya, teman saya, tamu saya, Pak Hardinanda. Silahkan Pak, maju Pak. Waduh, ini apa kabar kumaha Damang? Damang Pak, saya Pangestu. Ini dari Bandung ini. Waduh, kita janjian lama banget tapi akhirnya kejadian hari ini. Nih. Pak, ya. Ini langsung nih Pak, saya siapin semuanya ya, ini yang paling luar biasa loh Pak. Topan semua. Ya. Kita lagi set upin pakai Meyer Sound X40, lalu subnya pakai 900 LFC, 18 inci. Terus kita nanti kalau mau bandingin, kita kebetulan pas lagi datang masih fresh from the oven, masih anget, masih bau Finland gitu ya. Ini Sam studio speaker gitu ya, Genelec 8380, lalu subnya ini 7380 yang sudah Sam gitu ya. Jadi studio monitoring yang betul-betul kualitas terbarunya, ini yang kualitas yang kecil-kecil dari yang 80-50, 80-40, 80-30 sampai 80-10 semuanya ada. Tapi kita akan men-setup sistem G cedak. Apa sih itu G cedak, Pak? Baik, Please Pak. Explain, Pak. Singkat aja Pak ya. Ya. Jadi saya menemukan bahwa cara manusia mendengar itu ternyata tidak seperti mic ukur Pak, ternyata Pak. Cara manusia mendengar tidak seperti microphone analyzer waktu kita ngeset. Betul gitu. Pak, betul. Di mana? Ya. Bedanya? Jadi telinga itu berdasarkan riset saya ya. Saya riset 5 tahun Pak. G-cedak ini udah hasil riset dari 5 tahun. Kemudian pengujian lapangannya 3 tahun Pak. Wow. Ya. Kemudian ini sebetulnya sudah revisi ke 97. Oh, belum seberapa. Belum 100. Belum 100. 3 lagi Pak. 3 lagi 100. Oke. Nah, itu ternyata manusia itu berdasarkan penelitian IPA saya itu ternyata manusia itu memiliki center time, Pak. Oke. Ya? Maksudnya apa center time? Jadi titik di mana manusia mendengar persepsi antara suara low dan high. Oke. Ya, dan titik koherennya manusia dengar itu ternyata dipengaruhi oleh bunyi dari speakernya terhadap ruang, terhadap telinga. Itu ternyata tidak seperti mic menganalisa. Iya, Pak, ternyata begitu, Pak. Padahal ketika sistem engineer mengukur sebuah sistem, microphone analyzer itu kan digunakan sebagai representasi telinga dari si engineer, telinga dari audiens yang mewakili untuk mengukur delay-nya berapa, respon frekuensinya berapa. Nah, di G-cedak ini apa yang ditemukan? Ya, itu ternyata pengukuran dengan mic dan menggunakan disebut apa G-cedak itu ternyata nggak sama Pak. Iya gitu. Padahal misalnya kita ketemu delay-nya berapa, tapi ternyata ketika dengan aplikasi G-cedak ini dilakukan, berbeda. Berbeda Pak, betul Pak. Berbeda sekali Pak. Iya, gitu. Yakin banget nih Pak? Oh yakin Pak. Ini sudah lebih dari 35 lebih Pak. 35 apa itu? 35 site yang dicoba. Sudah dikalibrasi Pak. Sampling yang dilakukan sudah sampai berapa banyak Pak? Kalau dari awal sekali ya,
1000 lebih, Pak. Waduh, Ya. sampai di atas 1000 Iya, kali betul, Pak. Iya, melakukan betul. sampling Iya, itu. betul, Pak. Oke, Betul. supaya kita mentahnya dulu nih. Ya. G, C, E, D, A, C. G Ya. cedak. Itu Ya. apa kepanjangannya? Itu sebetulnya dari gain, Pak. Gain. Gain, ya. Jadi di dalam sebuah sistem, gain itu nggak boleh salah, Pak, ternyata, Pak. Ya, betul. Ya. Apa struktur gain harus benar dulu. Oke. Ya, jadi dari gain, kemudian apa C-nya itu crossover, Pak. Crossover. Oke. Low dan high gitu ya. Ya, Ya, oke. itunya. Kemudian G, C, D. Oh, E dulu. Ya. ekualisasi, Pak. Ekualisasi. Iya, Oke. betul. D-nya delay, D-nya delay, A-nya alignment. Nah, alignment. ini yang paling susah, Pak, di lapangan. Kadang-kadang speakernya harus di mana, strukturnya nggak ada, nggak bisa digantung. Jadi antara atas dan low, kalau Dan sebuah apa sub ya, Ya. nggak bisa align, nggak bisa apa. Ya, Oke. apa jadi paham lah ya, Bapak ya. alignment ya A-nya. Iya, C-nya betul. yang terakhir Coherent. coherent. Jadi Maksudnya. kalau semuanya beres, koherennya pasti akan sangat luar biasa. Dan ya, Oke. itu kadang-kadang nggak perlu di-EQ, didengar udah enak, Pak. Iya, betul. Jadi Ya, buat itu juga. netizen yang bingung tentang detailnya G sedak itu, bisa lihat di blogspotnya Pak Hardin ya. Tung! Nah itu. Jadi tinggal diklik itu, ada di blogspot dijelaskan sampai penjelasan detailnya apa Ada, itu Pak. G sedak. Dan Ya. saya baca di blogspot ini kan ada Fresnel juga ini Pak. Ya, betul, Nah, Pak. Ya. apa bedanya dan apa penjelasannya tentang Fresnel dan G sedak itu? Oke, Pak. Jadi Fresnel itu, Pak, itu adalah parameter riset di bidang ini itu kan langka, Pak. Ya. Ya, itu langka. Nah, jadi saya menemukan bahwa ada satu titik atau disebut apa parameter Ya. yang menentukan center time-nya. Ya, Oke. yang buat kalau disebut apa manusia dengar itu tadi, Pak ya. Oke. Nah, berdasarkan parameter yang berhasil saya pertemukan itu kalau disebutnya Pak Fresnel itu frekuensi, range, envelope, sound loudness. Jadi Frekuensi, Iya. range, envelope, sound loudness. betul. Oke. Jadi center time manusia itu bisa lebih maju atau lebih mundur terhadap high ke low tergantung tingkat kekerasan dan akustik ruangan, Pak. Nah, berdasarkan itu, saya buat tuh softwarenya. Oke. Namanya G-Cedak untuk menentukan waktu tunda, Pak. Jadi G-Sedak ini memang sebuah software aplikasi Ya, yang Pak betul. Hardi ciptakan. Ya, betul, Pak. Dan itu diinstal di laptop Ya, gitu ya. betul. Untuk melakukan pengukuran itu. Betul, gitu ya. Pak. Ya. Oke, sementara kalau Fresnel sendiri itu frekuensi, range, envelope, sound loudness. Ya, coba parameternya, Pak. Itu. Parameternya. Meternya, Oke. betul. Nah, Oke. Ini kalau semuanya lancar ya, Ya. apa doakan ya. Ini mungkin di suatu hari saya akan mengajukan ini, Pak. Dipatenkan maksudnya. Oh, bukan, Pak. Atau mengajukan Jadi seperti parameter akustik kayak seperti namanya STI gitu. Oke. Ya, gitu. Ini kalau berhasil mungkin dari disebut apa, Indonesia ya, Pak ya. Ya. Ada yang menambahkan satu parameter baru, Pak. Di dalam. Apa standar internasional itu. Oke. Ya. Wow. Kalau ya. Ya, Kalau ya. Makanya ini kita sedang mengulik, menguji Ya. apakah ini memang betul-betul sesuatu yang ilmiah dan betul-betul bisa dibuktikan Betul, secara betul. ilmiah, secara logis gitu ya. Ya, betul, Pak. Nah, kenapa? Sorry Pak, ini Ya. sebelum kita langsung cobain Ya, gitu, ya. di-spill dikit Pak, latar belakang Pak Hardi. Ya. Kok sampai bikin software? Ini software coding segala bikin sendiri. Bikin Pak? sendiri, Pak. Kok Ya, bisa? betul. Maksudnya apa pernah punya background programming atau apa gitu? Ya, Pak, dulu saya Pak programmer, Pak. Ya, Dulunya betul. dari programmer. Dari macam-macam, Pak. Kalau pekerjaan saya pertama tuh office boy malah, Pak. Waduh, jadi Betul, Pak. sudah berapa profesi yang sudah dilalui nih kalau gitu? 16, Pak. yang paling lama justru 25 tahun sampai hari ini sebetulnya akustik, Pak. Akustik, sebagai acoustician gitu ya, Ya, kira-kira ya. ya. Oke. Dan sebetulnya lebih disebut apa spesifiknya lagi, saya itu sebetulnya technical analisnya, Pak.
technical analis dari sebuah sistem. Ya. Oke. Akustik, kepasokan sistem. Jadi udah biasa bermain data, ngitung, dan itu memang sudah passionnya lah ya gitu ya. Sharing aja Pak sedikit ya. Itu saya mendapatkan insight ketika membuat atau pakai cetak itu sebetulnya membaca lebih dari 20.000 parameter hasil pengukuran, Pak. 20.000 data pengukuran. Lebih, Pak, itu. Wow. Ya, kan gini, satu site kan kalau misalnya diukur detail kan itu ribuan Pak hasilnya. Ya. BRI-nya berapa, BR-nya berapa, segala macam, terus ada misalnya L1, L2, R1, R2 kan gitu banyak sekali kan data. Nah, entah kenapa ya kalau saya pikir sih itu Pak hadiah dari Tuhan, Pak. Iya, gitu, hadiah dari Tuhan, Pak. Hal yang sedemikian rumit kok saya bisa nemu gitu ya. Ya. Dan sampling rate itu kan nggak bisa di copy paste, Pak, karena kan setiap sampling itu beda-beda semua. Betul. Gitu kan. Diingat-ingat Pak suaranya sama saya ini pasti ada something wrong gitu. Jadi bukan hanya data secara tertulis, tapi juga di kuping kita harus nginget kan. Harus nginget, perbedaan suaranya. Iya, betul. Gitu kan. Nah, ini ada something nih pasti nih. Ya gitu. Ketemu Pak akhirnya. Jadi intinya gini ya, yang akan kita buktikan ini adalah hasil pengukuran delay yang diukur dari sebuah microphone analyzer ternyata tidak 100% melulu mutlak benar. Betul, Pak. Betul. Ketika diterapkan, dimasukkan di dalam satu DLMS, ternyata G-Cedak ini bisa membuktikan bahwa delay-nya nggak segitu sesuai yang diukur oleh microphone analyzer gitu ya. Jadi membuktikan bahwa berdasarkan manusia dengar yang menggunakan mic itu masih bisa lebih baik lagi Pak gitu maksudnya. Jadi dibanding dengan yang diambil oleh spool membran dari kapsulnya microphone analyzer, ternyata kuping kita jauh lebih punya parameter yang lebih rumit Pak lebih ternyata. Rumit. Iya, gitu. Wow. Luar biasa ciptaan Tuhan dulu. Wah, apa telinga kita tuh luar biasa, seru, Pak. Son. Jadi memang betul-betul mari kita buktikan bahwa ciptaan Tuhan, kuping kita itu adalah sebuah anugerah, sebuah ciptaan yang the best, pokoknya terbaik, bahkan ngalahin microphone analyzer semahal Earthworks sekalipun gitu ya. Ayo Pak, boleh kita coba, kita kulik ya Pak ya. Baik. Jadi kita akan bandingkan sekarang, kita akan menggunakan Meyer Sound X40 di top speakernya. Lalu kita akan melakukan penentuan delay dengan subwoofernya. Gitu which is sekarang 900 LFC. Boleh Pak? Siap. Ayo, mari kita coba. Kita akan dibantu sama Teguh, ada juga Pak Daru juga di sini. Apa yang kita lakukan pertama kali, Pak? Silakan, Pak. Mungkin kita coba ya bunyikan sebuah lagu yang delay-nya kita buat 0 dulu deh gitu. Jadi Teguh akan membantu kita untuk ini tanpa delay sama sekali dulu ya. Silakan Pak, kita langsung sini ya. Supaya netizen juga bisa lihat bahwa kita tidak memasukkan delay dalam sistem kita kali ini. Sekarang kita langsung coba. Kita play back musik dulu berarti. Pak. Betul, Pak. Udah cukup Pak? Nih, tanpa delay sama sekali gitu betul, ya. Jadi ya berasa berantakan sekali antara atas dan bawah gitu gitu. Nggak connect gitu Pak. Kayak nggak nyambung gitu ya antara high, mid, low gitu. Itu kayak kejar-kejaran. Cukup. Mau tahap selanjutnya. Nah, ini kita menentukan cepetan sub atau main menggunakan G-Cedak, Pak. Ini atau mau diukur dulu, Pak? Gini, perdebatan dulu nih, Pak Hardi. Karena sempat waktu kita diskusi, Pak Hardi masih menyampaikan ya satu statement yang ini seru banget nih. Waktu saya ngomong, Pak, yang di delay atas atau bawah? Ya pasti atas lah, karena kan atas lebih cepat gitu, harus kita lambatin. Tapi Pak Hardi sempat men-sounding bahwa enggak juga, Pak. Tergantung dari respon frekuensi akustik dari ruangannya. Karena kadang apa benar Pak Hardi pernah menemukan sub itu bisa lebih cepat? Menemukan, Pak. Terjadi, Pak. Persis. Yakin, Pak? Ini menabrak semua ilmu yang ada di dunia manapun. Karena Pak, yang namanya frekuensi high, drivernya juga lebih kecil, gerakannya lebih cepat. Tapi apa iya masa sub bisa lebih cepat datang ke telinga kita? Sudah 3 tempat, Pak.
Dan ditemukan itu. Iya. Waktu pas itu juga kita juga aneh ya. Kenapa sampai duluan kedengeran gitu. Dari kuping mentah atau dari mikrofon analyzer? Kedenger langsung, Pak. Langsung bisa Iya, kedengeran. Iya, Oke. betul. Gitu. Oke, kita Oke. lanjut kalau gitu. Apa yang Oke. kita buktikan sekarang? Mau impulsnya langsung, Pak? Boleh? Boleh ya? Silakan. Oke. Nah, ini dia. Oke. Sekarang kita dengar pakai impuls ya. Ya, nah. Impuls ini sebenarnya impuls yang merangsang pendengaran manusia sesuai dengan natif dari sananya, Pak. Ya, gitu. Sesuai dengan natif alami dari Iya, struktur betul, kuping kita. Betul, Pak. Rumah siputnya, Ya, betul. bulu-bulunya Ya, di dalam betul. telinga kita Betul, gitu Pak. ya. Nah, Oke. ini kita tinggal mendengarkan low-nya yang sampai duluan atau high-nya, Pak, gitu. Oke, Nah. dengan impuls ini ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kita bisa mendapatkan kan, Pak ya? Itu 11,41 ya, Pak ya tadi ya. Atau maksudnya langsung kita masukin. Hasilnya 11,41 itu dari. Pendengar tadi, Pak, kita. Oke, Iya. sekarang kita ulang lagi ya. Oke, Coba boleh. impulsnya kita nyalakan. Oke, baik. Ini siapa? dengan delay 0 kan berarti ya. Tanpa Nol delay ya. Oke, siapa? Impulsnya kira-kira seperti ini suaranya, Son. Intinya kita membaca, mendengar duluan mana, atas sama Betul, bawah gitu. betul, kan? Pak. Betul. Yang sekali. pasti duluan atas. Iya, betul, Pak. Gitu ya. Betul. Karena kenceng banget. Iya. Tuknya langsung di depan Iya, gitu ya. betul. Mau dimasukin, Pak, angkanya? Oke, sekarang Ya. kita matiin dulu, stop Oke, dulu. siap. Supaya netizen se-Indonesia Raya juga tahu kenapa tiba-tiba 11,41 itu Iya. dapatnya dari mana gitu kan. Apakah dari sebuah percobaan sebelumnya ada angka-angka sebelumnya? Oh, nggak masukin aja, Pak, sebetulnya. Asal aja. Ya putar aja gitu. Waktu Tambahin itu sedikit-sedikit, nyari tambahin sedikit-sedikit dikit-dikit. aja. Ya. Boleh nggak sebelum 11,41 kita Oke. masukin misalnya 6. Ya, boleh, Pak. Coba. Ya, boleh. Tadi Ya. itu 0. Nol, Nah, Pak, sekarang dengan 6 itu seperti apa? Ya, ya. Ini ya Son silakan, ya, Pak Teguh. kita lihat ya. Jadi Ya. Teguh yang masukin, ini dimasukin di mana delay ini masuk ke mana gue nyimpennya? Top speaker. Ke top speaker melalui DLMS ya. Jadi DLMS kita menggunakan Galileo Galaxy 408. Jadi ini kita masukin 6 milisecond via Galaxy DLMS. Ya. Hasilnya seperti ini. Tetap masih nyelonong atas ya. Ya, betul. Teguh juga ya gue ya, sama gue ya. Jadi atas lebih cepat gitu ya. Oke, stop. Oke, kita Ya. stop. Ya. Boleh nggak kita naikin pelan-pelan ya Pak ya? Misalnya berapa gue? 9 boleh gue? Boleh. Kita coba sekarang kita naikin delay-nya 9. Jadi ini delay speaker top X40 terhadap subwoofer 900 LFC. Mari kita coba. Udah hampir nempel ya, Pak ya? Nah, memang ya berasa sudah mulai rada dekat antara low sama high-nya gitu Ya, betul, Pak. atasnya ya. Betul. Sekarang boleh dengan angka parameter yang kebetulan ternyata sudah beberapa kali dicoba oleh Ya, Pak Hardi betul, ya. betul, Which is betul. angkanya 11,41 tadi, Pak. 11,41 milisecond nih Ya. ditulis oleh Teguh di Galaxy. 11,41 milisecond. Dan hasilnya seperti ini, Son. Lebih rapat lagi ya. Ya, betul, Pak. Lebih rapat lagi ya. Jadi atasnya memang lebih nyambung sama subnya. Ya, stop. Ya. Nah, ini berdasarkan telinga kita, artinya high dan low-nya ke telinganya kita datang sudah koheren, Pak, artinya. Iya. Ya, gitu, Pak. Nah, mau penyetel lagu, Pak, nyobain lagi, Pak. yang Coba tadi, ya, Pak. Oke. dengan delay 11,41 kita denger lagu seperti apa. Tadi lupa, mestinya kita denger lagu sebelum 0 tadi juga ya. Kita udah Oh, preset iya. sih. Kan aku tinggal switch. Oh, Ya, oke. oke. Oh, mau Sekarang kita denger dulu ya preset ketika masih
nol, delay-nya tanpa ini semua ya. Jadi kebetulan Teguh udah bikin presetnya Oke. tanpa delay Oke. 11,41. Ya. Oke ya. Siap. Musiknya seperti ini. Ya. Digeser ya. Oke, cukup. Ada lagu nggak Pak? Supaya di nol itu kalau lagu seperti Oh, apa? oke, baik. Ya kan? Baik. Kita Sedikit pakai apa aja. ya? Karena kalau kepanjangan kena copyright. Ya.